Dahulu kala, di sudut nan elok di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, bertahta 3 kerajaan kecil yang menyemarakan Kecamatan Rawas Ulu, Hulu Sungai Nusa, Lesung Batu, dan Kampung Suku Kubu. 3-nya bagaikan permata yang bersinar dengan pesona masing-masing, dipimpin oleh para raja yang memiliki keunikan dan kehebatan tersendiri. Di Hulu Sungai Nusa, Raja Empedu memerintah dengan gagah berani. Meski masih muda, namanya harum sebagai pemimpin sakti yang penuh karisma. Rakyatnya hidup sejahtera, menikmati hasil bumi yang melimpah dari ladang-ladang hijau yang terbentang luas. Sawah-sawah mereka bagai permadani zamrud, menghidupi negeri dengan kemakmuran yang tak pernah surut. Sementara itu, di negeri Lesung Batu, Pangeran Mas berkuasa dengan kekayaan yang melimpah. Gudang-gudangnya penuh dengan harta, dan ladang-ladangnya dipenuhi ribuan kerbau yang gemuk dan berkilau. Pangeran Mas dikenal sebagai tuan yang murah hati, namun bijaksana dalam mengelola kekayaannya. Di sisi lain, Kampung Suku Kubu, meski subur dengan tanah yang kaya, terpuruk dalam keterbelakangan. Raja Kubu, penguasa negeri ini, memiliki kesaktian yang luar biasa, namun negerinya tertinggal jauh dibandingkan tetangganya. Rakyatnya hidup sederhana, namun penuh harapan akan masa depan yang lebih baik. Pada suatu hari, Pangeran Mas mendapati dirinya kewalahan mengurus ternak kerbaunya yang terus bertambah banyak. Dengan hati terbuka, ia memutuskan untuk menawarkan sebagian kerbaunya kepada siapa saja yang bersedia memeliharanya. Syaratnya sederhana, kerbau tetap menjadi miliknya, tetapi hasil keturunannya akan dibagi secara adil dengan sang pemelihara. Kabar ini bagaikan angin segar yang menyebar hingga ke telinga Raja Kubu. Dengan semangat membara, Raja Kubu mengirim utusannya ke Lesung Batu. Di hadapan Pangeran Mas, utusan itu berkata dengan penuh hormat, "Tuan yang mulia, hamba diutus oleh Raja Kubu dari Kampung Suku Kubu. Beliau sangat antusias menerima tawaran tuan dan bersedia mematuhi segala syarat yang telah ditetapkan." Pangeran Mas mengangguk bijak. "Baiklah, sampaikan kepada rajamu bahwa aku menyetujui niatnya. Besok, puluhan kerbau terbaik akan kukirim ke negerinya. Ingatkan Raja Kubu, ketika kerbau-kerbau itu berkembang biak, aku akan datang untuk mengambil bagianku sesuai perjanjian." "Dengan senang hati, Tuan, pesan ini akan kusampaikan," jawab utusan itu, lalu mohon pamit dengan sopan. Keesokan harinya, derap kaki puluhan kerbau jantan dan betina menggema menuju Kampung Suku Kubu. Raja Kubu menyambutnya dengan sukacita, seolah mendapat harta karun. Ia merawat kerbau-kerbau itu dengan penuh dedikasi, menggembalakannya di padang rumput yang luas, dan membiarkannya berkubang di sawah-sawah yang berlumpur. Tak butuh waktu lama, kerbau-kerbau itu berkembang biak dengan pesat, hingga sawah-sawah di negerinya berubah menjadi lautan kubangan. Sejak saat itu, negeri itu pun berganti nama menjadi Negeri Kubang, dan Raja Kubu dikenal sebagai Raja Kubang. Tahun-tahun berlalu, dan Pangeran Mas merasa tiba saatnya untuk menagih janji. Ia mengirim utusan ke Negeri Kubang. Namun apa yang terjadi sungguh di luar dugaan. Raja Kubang, yang kini tenggelam dalam keserakahan, menolak perjanjian. Dengan nada angkuh, ia berkata, "Pembagian hasil kerbau-kerbau ini milikku. Akulah yang merawat dan mengembang biakannya. Pergilah, dan jangan ganggu aku lagi." Utusan Pangeran Mas berusaha membujuk dengan sabar, mengingatkan perjanjian yang telah disepakati. Namun, Raja Kubang hanya mencibir, perjanjian itu sudah kadaluarsa. Ketika bujukan tak lagi didengar, Raja Kubang memerintahkan pengawalnya mengusir utusan itu. Dengan hati hampa, utusan itu kembali ke Lesung Batu. Mendengar laporan utusannya, kemarahan Pangeran Mas membuncah. Ia ingin menyerang negeri Kubang. Namun ia tahu Raja Kubang bukan lawan sembarangan. Kesaktian dan pasukan pengawalnya yang tangguh membuat Pangeran Mas berpikir 2 kali. Akhirnya, ia memutuskan untuk meminta bantuan Raja Empedu, sang penguasa Hulu Sungai Nusa yang terkenal bijaksana dan pemberani. Dengan beberapa pengawal setia, Pangeran Mas berangkat ke Hulu Sungai Nusa. Raja Empedu menyambutnya dengan hangat, dan setelah mendengar keluh kesah Pangeran Mas, ia berkata dengan penuh keyakinan, "Jangan khawatir, Pangeran Mas. Raja Kubang harus belajar bahwa ingkar janji bukanlah jalan seorang pemimpin. Aku akan membantumu." "Tapi Raja Empedu, bukankah Raja Kubang sangat sakti?" tanya Pangeran Mas dengan nada ragu. Raja Empedu tersenyum penuh percaya diri. "Kekuatan bukan hanya soal kesaktian, tetapi juga strategi. Kita akan mengalahkannya dengan akal. Bersama-sama,
mereka menyusun rencana cerdik. Pasukan mereka dibagi dua kelompok. Pertama, akan mengalihkan perhatian penduduk negeri Kubang dengan pertunjukan seni yang memukau, tarian pedang yang memikat, dan alunan musik yang merdu. Sementara itu, kelompok kedua, yang dipimpin langsung oleh Raja Empedu dan Pangeran Mas, akan mengepung dan membakar pemukiman negeri Kubang untuk memaksa Raja Kubang menyerah. Hari yang ditentukan pun tiba. Pasukan pertama memasuki negeri Kubang dengan penuh kemeriahan. Tarian pedang mereka memukau, dan nyanyian mereka bagaikan sihir yang menarik perhatian seluruh penduduk, termasuk Raja Kubang dan pengawalnya. Di tengah keramaian itu, pasukan kedua bergerak cepat. Api berkobar di pemukiman, dan kepanikan melanda. Penduduk berlarian menyelamatkan diri, sementara Raja Kubang, yang terlambat menyadari jebakan, mendapati dirinya terkepung dengan pasukan yang jauh lebih besar. Raja Empedu dan Pangeran Mas berhasil memaksa Raja Kubang menyerah. Tanpa daya melawan, Raja Kubang akhirnya mengembalikan semua kerbau kepada Pangeran Mas. Kemenangan pun dirayakan dengan penuh sukacita saat rombongan Pangeran Mas dan Raja Empedu menggiring kerbau-kerbau itu kembali ke Lesung Batu. Sebagai tanda terima kasih, Pangeran Mas menghadiahkan putri sematawayangnya, Putri Darah Putih, yang kecantikannya bak bidadari, untuk menjadi permaisuri Raja Empedu. Setelah pernikahan megah, Raja Empedu membawa istrinya ke hulu Sungai Nusa. Namun, kepergian putrinya membuat hati Pangeran Mas pilu. Untuk melepas rindu, ia sering mendaki tebing Ajam, sebuah tebing tinggi yang menghadap ke hulu Sungai Nusa, tempat ia bisa memandang negeri putrinya dari kejauhan. Tebing itu kini dikenal sebagai tebing peninjauan, saksi bisu kerinduan seorang ayah. Demikianlah kisah Raja Empedu dari tanah Sumatera Selatan. Sebuah legenda yang kaya akan pelajaran. Dua nilai luhur terpancar jelas dari cerita ini. Pertama, keutamaan sifat suka menolong yang ditunjukkan oleh Raja Empedu. Dengan keberanian dan kebijaksanaannya, ia membantu Pangeran Mas menegakkan keadilan, dan sebagai balasannya, ia dianugerahi cinta sejati dari Putri Darah Putih. Kedua, kisah ini mengingatkan kita akan akibat buruk dari sifat ingkar janji Raja Kubang, yang dikuasai keserakahan, mengkhianati kepercayaan Pangeran Mas. Akibatnya, negerinya hancur, dan ia kehilangan segalanya. Cerita ini mengajarkan bahwa kejujuran adalah pondasi kehidupan, sementara ketamakan hanya akan membawa kehancuran.